Ibu dan Bapak, kita sambut dengan yaitu pencak silat khasnya orang Banjar, yaitu nama silat kuntal. Boleh beri tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadiran, dan selanjutnya kita berikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kehadiran, yaitu Ibu Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Boleh diberi tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Haji Marlene Agustina dan juga Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi. Kami persilakan.
Oh, ini ada bersama yang mewakili Dalanut, namanya Bapak Rino Pak ya. Salah minta maaf Bapak ya. Yang saya hormati Tokoh Banjar Bapak Ahmad Kusnadi. Makasih Bapak, tadi pidatonya bagus sekali. Ketua panitia yang paling bagus sebetulnya Pak Arbain. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bilang bagus? Beliau baru pertama kali pidato sudah demikian hebatnya. Hebat Pak. Meskipun dia gugup, tapi tetap membaca dengan jelas buat kita semua. 6 bulan ke depan, Bapak Ibu boleh lihat nanti dia lebih hebat dari kita yang pidato ini, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, saya terima kasih. Ada beberapa hal positif sebagai Kepala BP Batam. Pak Arbain, sebetulnya saya pernah hadir di masjid belakang sini bulan Ramadan yang lalu. Warga sini menyampaikan, saya tidak tahu Bapak Ibu ada apa tidak, tentang status lahan ini sendiri. Betul ya? Saya masih ingat betul disampaikan, karena depan sudah ada ruko-ruko yang dibangun punya Pak Hendrik, dan PL-nya ada, kalau tidak salah saya, masuk PL gedung ini sendiri. Tapi hari ini Muhammad Rudi dan Wakil Gubernur Ibu Marga Kusnadi berani saya ke sini untuk meresmikan. Padahal secara aturan ini tidak boleh. Maka saya mau titip pada Pak Arbain, cepat dudukan sama si Hendri supaya ini selesai. Kalau selesai kita keluarkan PL-nya, clear juga dia. Sekedar Bapak Ibu ketahui bahwa jalur simpang 3 depan nantinya akan jadi simpang 4. Dalam rencana detail tata ruang sudah saya siapkan, itu nanti akan tembus lurus ke belakang Bapak Ibu sekalian. Maka ruko depan itu akan saya dudukan sama Pak Hendri, bahwa saya ingin membangun bangsa ini yang sempurna, supaya nanti warga Banjar sesuai pidato Pak Kusnadi sama Pak Fadli tadi. Kenapa kita sulit untuk membantu? Ini pasti permasalahan ekonomi. Orang kalau sudah punya uang banyak, Bapak Ibu punya rezeki banyak, yakinlah dia tidak akan sulit untuk menermakan. Karena dalam kehidupan cuma satu yang kita cari, hanya surga, lain tidak ada. Salah satu pahala yang besar Bapak Ibu, kita menyumbangkan harta kita buat kebajikan masyarakat yang ada. Jadi saya tidak salahkan orang Batam asal Banjar. Dari pidato beliau mungkin kalau ada acara, kalau bicara sumbang mungkin dia kembali. Kita tidak perlu mendebatkan. Kenapa? Karena mungkin dalam kehidupannya masih untuk keluarga saja Bapak Ibu sekalian. Tapi setelah Kota Batam nanti saya bangun, saya ingin warga KBB dari Paya, keluarga Bubuhan Banjar, betul Pak Keren, keluarga keturunan Banjar, Bubuhan Banjar, Kalau Tanjung Balai, keluarga kerukunan keluarga Banjar. Tapi semua adalah warga Kota Batam. Bapak Ibu yang ada di sini nanti harus menikmati apa yang telah kita bangun ini. Tidak boleh kita jadi penonton. Maka kita tidak boleh jadi penonton. Kenapa? Karena pada dasarnya hidup kita, Allah telah memberikan akal kepada kita. Jangan pernah kita melihat orang bodoh dari kita. Jangan pada kita melihat orang bodoh dari kita. Pada kebodohan itu Allah belum menunjukkan saja kepintarannya itu Bapak sekalian. Kenapa belum tunjukkan? Karena Allah belum memberikan kesempatan kepada dia. Tadi Arbain sudah saya sampaikan, dia baru pertama kali pidato. Tapi satu waktu 4-5 bulan ke depan dia akan lebih hebat karena Allah telah memberikan kesempatan kepada dia Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Artinya kita yang ada di sini tak usah pernah merasa kita di bawah. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Pada dasarnya kita sama saja, hanya kesempatan belum. Kalau tak percaya, hari ini Pak Fadli masih asisten 2 di BP Batam. Kalau 2024 dia menjadi anggota DPD atau DPRI, dia akan melebihi dari semuanya Bapak Ibu sekalian. Artinya kesempatan ini harus kita kejar. Saya sebagai wali kota Batam, kepala BP Batam, saya mencoba. Saya akan membangun secara utuh ekonomi Kota Batam untuk kita semua. Karena dalam hidup ini menurut saya Bapak Ibu,
kalau saya bisa membantu siapa saja, pahala itu tidak akan pernah berhenti buat saya, meskipun nanti setelah saya meninggalkan dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Maka saya akan membangun secara utuh Kota Batam supaya semua kita bisa menikmati. Antara lain, karena Bapak Ibu hari ini kita berada di Kecamatan Nongsa, Kelurahan Batu Besar. Salah satu yang harus saya selesaikan adalah membuka jalur jalan yang baru. Maka saya mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya sudah bangun dari simpang industri simpang 3 Taiwan, sudah berhenti di tengah jalan. Tadi saya musrembang di Kecamatan Kelurahan Batu Besar. Saya sudah sampaikan mereka, kalian bersyukur tanpa kalian minta, saya sudah membuka jalur kedua untuk jalan dari simpang industri Taiwan sampai ke simpang Nongsa, Bapak Ibu sekalian, tanpa diminta masyarakat. Artinya apa? Mari saya ajak Bapak Ibu terbuka wawasannya. Semua yang saya buka ini izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti nantinya akan mendatangkan perubahan ekonomi buat warga Kecamatan Nongsa. Dari mana perubahan ekonomi itu? Sebetulnya secara fakta mudah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ada satu tempat akses jalannya sempurna, orang akan ramai ke daerah itu karena tidak ada kemacetan. Kalau orang sudah datang, Allah telah menyampaikan, kalau kita sering bersilaturahmi, maka rezeki kita itu akan datang. Kalau saya membuka akses sini Bapak sekalian, misalnya dari depan bisa tembus belakang, maka warga sini juga nanti akan bebas berlalu lintas. Kalau sudah bebas berlalu lintas, maka orang akan bisa ketemu satu sama yang lain. Kalau orang sudah ketemu satu lain, pasti dia akan bercerita. Kalau sudah jumlah manusianya banyak, pasti orang akan berjualan, ekonomi akan berputar di situ. Kalau jalan ini sudah saya buka, saya yakin Nongsa yang hari ini notabene-nya adalah daerah pariwisata yang telah kita siapkan, ini akan hidup. Kalau akan hidup, tadi Pak Perdeli menyampaikan ada makanan khas orang kita Banjar. Ibu sempurnakan saja. Hari ini jangan kita berpikiran orang yang sudah kaya dia tidak mau makan kampung. Salah. Hari ini saya adalah wali kota Batam dan saya kepala BB Batam. Istri saya adalah wakil gubernur. Apa yang kami makan? Yang kami makan adalah makanan waktu kami masih kecil dulu Bapak Ibu sekalian. Makanan kampung semuanya Bapak Ibu sekalian. Kami tidak mengejar makanan yang sangat high class seperti di hotel. Itu sudah bosan Bapak Ibu sekalian. Artinya ada kesempatan Bapak Ibu sekalian. Kalau ini selesai nanti semua saya bangun, maka Nongsa akan menjadi satu kota pariwisata yang sempurna. Dari mana kesempurnaan itu? Yang pertama, tahun 2024 mudah-mudahan Allah mengizinkan Terminal 2 Bandara Hanagim akan selesai. Terminal yang sangat modern Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu tidak akan ketemu daerah 32 seperti Kota Batam nanti bandaranya Bapak Ibu sekalian. Saya tidak menggunakan uang APBD, tapi saya mengajak investor untuk masuk ke sini. Alhamdulillah, izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah kita tangani PKS kemarin. Nanti kira-kira bulan Juni nanti sudah akan kita serahkan sepenuhnya kepada konsorsium. Setelah kita serahkan, kita minta 3 tahun ke depan bandara Terminal 2 harus selesai. Dalam waktu dekat saya akan sharekan gambarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya sharekan? Supaya Bapak Ibu warga Kota Batam asal Banjar kita mulai belajar. Tadi saya sampaikan kita tidak ada bodoh karena Allah belum memberi kesempatan. Salah satu, kalau bandara ini selesai, maka sistem penggunaan nanti sudah baik teknologi. Ibu-ibu yang sering gunakan handphone, ibu-ibu yang suka mainkan handphone, hari ini hanya bisa WA mungkin, hanya bisa SMS sekalian. Satu waktu nanti dengan handphone ini Bapak Ibu akan menggunakan semua kegiatan Bapak Ibu sehari-hari. Siap? Harus siap. Jangan bilang kita sudah tua tidak bisa. Tidak. Kita belajar saja. Satu hari kita akan menguasai 1, 2, 3 kata saja Bapak Ibu. Kalikan setahun sudah sempurna kita Bapak Ibu sekalian. Artinya hanya butuh setahun kita akan bisa semua ini. Kenapa ini harus saya jernihkan dan saya wujudkan di Kota Batam?
karena Batam akan kita jadikan satu kota modern. Yang pertama sudah saya selesaikan, salah satunya infrastruktur jalan yang ada di kota Batam standarnya adalah internasional, Bapak Ibu sekalian. Kalau jalan sudah standar internasional, mau apa lagi? Tentu infrastruktur lainnya, bandara, pelabuhan, batu ampar, rumah sakit, dan seluruh tempat-tempat destinasi wisata. Mudah-mudahan tahun 2024 sudah mulai jelma semua buat kita. Kalau ini sudah jelma semua, saya titip kepada warga Kota Batam asal Banjar, karena saya abahnya, istri saya adalah tak bahasa Banjar apa? Umar. Ini ada rumahnya, maka saya harus punya kewajiban mengajar. Kalau tidak kewajiban ini tidak bisa pakai teori Bapak sampaikan, tidak akan terlaksana. Tapi langsung dipraktekkan saja. Bapak Ibu bikin ini, caranya begini. Bikin begini, caranya begini. Kalau ingin kita bangkit bersama-sama menjadi kota Batam yang indah dan betul-betul menjadi satu kota modern. Terakhir, Madani yang perlu kita ciptakan. Ibu Bapak sekalian, tahun ini jalan dari Simpang flyover Laluan Madani tahun ini sudah mulai akan saya lelang. Nanti akan kita bangun sampai ke Simpang Batu Besar ini, Bapak Ibu sekalian. Dari Simpang Batu Besar dan Simpang ini saya mendukungkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti awal Februari tim kita akan turun, akan kita dudukkan bersama Bapak Ibu sekalian. Mereka saudara saya, saudara Bapak Ibu sekalian, mungkin yang hari ini atau tinggal di RW jalan akan saya pindahkan ke daerah dalam. Janji saya kepada masyarakat yang terkena pindahan khusus jalur ini, Bapak Ibu sekalian, tanah akan saya berikan, sertifikat akan saya berikan Bapak Ibu sekalian, supaya mereka yang tinggal situ betul-betul sudah menikmati satu legalitas tanah yang mereka tidak akan ragu-ragu lagi kapan kami yang digusur, dan tidak ada kekurangan lagi karena sertifikat akan saya berikan. Mumpung Haji Muhammadudin adalah kepala BB Batam, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, jalan tersebut nanti akan terjadi 5 lajur yang cukup sempurna. Cukup sempurna. Saya ingin menciptakan satu jalur yang begitu panjang, yang cukup sempurna dan indah. Sepanjang jalan itu, Bapak Ibu sekalian, akan saya tanamkan pohon jati emas. Kalau saya bicara satu negara, mungkin kalau ada yang sudah berangkat keluar mungkin tahu. Pak Arya mungkin sering keluar, mungkin tahu. Ada satu negara, Bapak Ibu, jalur utamanya itu kiri kanannya itu satu pohon, dia pohon pinus, lurus saja sampai 7-8 kilo, Bapak Ibu sekalian. Tapi Kota Batam akan saya ciptakan nanti dari Batam Center, flyover 1 atau lalu sampai ke Simpang Batu Besar akan saya buka 5 lajur, dan kiri kanannya akan saya tanam pohon kayu jati emas, sehingga nanti semua orang melewati jalan itu akan menikmati indahnya pohon ini, Bapak Ibu sekalian. Inilah peninggalan saya buat warga Kota Batam, supaya nanti Kota Batam betul-betul pertumbuhan ekonomi bisa bangkit dengan cepat, karena semua sektor akan hidup kembali, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, hari ini acara adalah Persemen Gor, tapi saya mengambil momentum ini ketemu Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan supaya terbuka wawasan kita. Karena dalam kita mengembangkan apapun di dunia ini, termasuk mensiarkan agama, tidak ada kata lain. Ekonomi menjadi faktor nomor 1. Hari ini Gor ini bisa diri karena ada Pak Arbain yang menyumbangkan untuk buka Gor ini. Saya tidak tahu Gor ini nanti ada main gratis atau apa, saya tidak tahu Pak Arbain ini. Kalau gratis, alhamdulillah. Kalau gratis nanti saya ikut sumbang. Tapi kalau ini ada profitnya, maka saya tidak jadi nyumbang, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ada hasil balik buat Pak Arbain. Tapi untuk turun main ini kita ikut sumbang juga lah. Nanti istri saya sebagai wakil gubernur akan menyampaikan bantuan berapa kita. Tapi jangan pernah melihat nilainya, Bapak Ibu sekalian. Tapi lihatlah bahwa saya sudah dinobatkan menjadi abah orang Banjar dari Kota Batam. Maka saya harus masuk bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk membantu dalam kegiatan sosial apapun warga KBB Kota Batam, termasuk markas besar Laskar Banjar Dallas Habib, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, segitu aja. Mungkin istri saya karena Bapak Ibu waktu gubernur hadir,
kita minta pidato juga lah ya, biar nanti ibu-ibu ummah ya, mak gitu lah ya, ummah sama mama lebih nyambung. Kalau saya abah sama kawan laki-laki apa namanya? Apa? Utuh. Ya, kalau salah sebut bapak sekalian. Ya jelas bapak sama anak ini harus menyambung dari satu bapak ibu sekalian. Sebelum saya tutup, Pak Henry, Pak Arbain, saya titip betul segera dudukkan. Nanti kalau tidak bapak bikin surat, coba kita undang Pak Henry supaya ini selesai. Tapi yang jelas, bapak ibu, jalur ini dalam rencana detail tata ruang sudah saya masukkan. Ini adalah jalan umum bapak ibu sekalian. Tidak ada lain. Karena seluruh jalan Kota Batam hari ini betul-betul saya tata. Saya tata langsung sendiri dalam prakteknya Bapak Ibu sekalian. Baik dalam teori jalan BPB Batam dan praktek lapangan saya turun sendiri. Karena saya betul-betul ingin desain jalannya Kota Batam betul-betul bertaraf internasional dan liku-likunya pun harus saya sempurnakan. Tidak ada kepala BPB Batam ataupun wali Kota Batam mau demikian Bapak Ibu sekalian. Tapi saya bikin ini tidak lain karena visi misi saya Batam menjadi satu kota modern, Batam menjadi satu kota madani. Maka modern ini harus saya wujudkan. Kalau kita bicara modern, maka seluruh standarnya harus internasional, termasuk jalannya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian semua akan berjalan baik. Warga Banjar yang ada di Kota Batam, mari kita bersatu padu. Tidak ada yang kita sempurna, tapi kesempurnaan ini kalau kita padukan bersama, maka semua akan jadi Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Oh, tadi ada Pak Sekcam, Pak Seglur mungkin, termasuk yang dari Tanjung Balai Karimun. Semua terima kasih. Sebelum saya tutup, pantun dulu. Siapa yang bisa ucap pantun ini? Biasa orang banyak pandai ini. Nanti hadiah minta sama Ibu Umah ya. Pantunnya begini, buat gor. Songket hitam berhias pita, bersulam lipat warnanya jingga. Gor LBDH memberikan sarana, bangkitkan semangat untuk berolahraga. Buah duku di dalam peti. Ibu, ayo diingat bagi 4 orang. Bisa jawab, dikasih hadiah sama Umar. Buah duku di dalam peti, ambil sebiji hendak dirasa. Gor baru telah pun berdiri, Sabtu pagi resmi pun diberi. Habis isi saya pidato, boleh dijawab Bapak sekalian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua yang hadir ini ya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Batam sekaligus Bapak BPB Batam, Bapak Haji Muhammad Rubi, Ketua Umum PW Kerukunan Lingkungan Banjar Kepri Bapak Febri Alim, dan yang saya hormati anggota DPD RI Bapak Satarika, dan Ketua Umum Markas Besar Laskar Banjar Dallas Langit yaitu Bapak KP Purnawirawan Suhaimi Syam, dan Lanut atau yang mewakili Bapak Victorino. Mohon maaf apabila salah penyebutan nama. Dan yang saya hormati Tutuha atau Tokoh Banjar Kota Batam Bapak Ahmad Kusnadi. Tak lupa Ketua Panitia Bapak Arnain yang sama-sama kita banggakan, dan Pak Dan Ramil atau diwakili Pak Arif, Pak Camat atau diwakili Pak Sekcam, Pak Camat ya. Tadi Pak Camat acara di Musrembang, dan bapak-bapak setelah ada Bapak Kadispora ya Kota Batam yang hadir, dan juga tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sangat luar biasa ini, yaitu peresmian gedung olahraga atau GOR yang ada di Kecamatan Mangsa dalam keadaan sehat walafiat. Saya tidak banyak memberi sambutan, tetapi saya mengingatkan kembali kepada masyarakat khususnya yang di Kota Batam, kita boleh berkegiatan tetapi protokol kesehatan harus tetap kita jalankan. Nah, saya berharap sekali sekarang sudah ada launching booster untuk para lansia dan orang-orang yang rentan. Jadi
kepada ibu-ibu yang mempunyai orang tua yang sudah vaksinasi 2 kali, diharapkan untuk menerima booster yang ketiga agar mereka betul-betul bisa tidak terpapar dari COVID-19 karena mereka rentan sekali untuk terpapar COVID-19. Itu yang saya harapkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Batam khususnya. Tadi saya mendengarkan bahwa Pak Haji Muhammad Rudi begitu berapi-apinya tentang program dan progres Kota Batam yang sangat luar biasa perkembangannya. Tetapi saya berharap dari semua itu ibu-ibu, bapak-bapak maupun pemuda-pemuda yang ada di komunitas Banjar ini, apa peran kita dalam ikut serta pembangunan yang diberikan oleh pemerintah Kota Batam, terutama adalah SDM. Berbicara SDM ini harus kita siapkan dalam menyambut seluruh program yang akan diwujudkan oleh pemerintah Kota Batam, ya. Karena ini apabila ini terwujud, penyerapan tenaga kerja sangat luar biasa. Jadi jangan orang luar masuk ke menerima pekerjaan, tapi kita sebagai warga Kota Batam atau provinsi Kepulauan Riau harus menyambut itu. Nah, dari sekarang ikutlah seluruh program-program atau pelatihan-pelatihan skill yang ada di pemerintah maupun Kota Batam maupun provinsi. Kalau memang itu ada pelatihan untuk skill atau SDM bagi pemuda-pemudi yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Saya mengingat kembali Ibu, semua ini bisa kita lakukan, tetapi jangan lupa bahwa ibu-ibu rumah tangga juga bisa ikut berkarya dalam pembangunan yang diberikan oleh pemerintah Kota Batam. Apa yang bisa dilakukan? Tadi Pak Febri Ali sudah mengatakan bahwa UMKM itu perlu dikembangkan. Tadi katanya terkenal ada makanan khas Banjar. Yang saya tahu makanan khas Banjar yang sangat terkenal adalah soto Banjar, yang sangat super enak sekali, ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini penyambutan airport yang akan dibangun yang super megah dan besarnya, tentu ada makanan khas di daerah ini yang harus kita siapkan agar turis atau tamu-tamu dari luar Kota Batam maupun Provinsi Kepulauan Riau ikut menikmati makanan khas yang ada di Kota Batam, khususnya dari masyarakat Banjar. Itu perlu kita siap bersama-sama, apalagi zaman digitalisasi. Ini harus kita sambut baik, ya. Tidak perlu kita keluar rumah untuk mempromosikan makanan kita, tetapi dari digitalisasi, dari handphone itu kita bisa mempromosikan makanan kita. Jadi ini adalah suatu peluang kalau kita jeli melihatnya, ya. Ada plus minusnya dengan pandemi ini. Mungkin pandemi ini masuk ke kita ini, kita harus lebih menyesuaikan dengan teknologi kemajuan yang sangat luar biasa. Jadi inilah yang saya harapkan kepada masyarakat provinsi maupun Kota Batam. Ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh masyarakat yang saya hormati, kegiatan ini sangat luar biasa, sangat positif. Apalagi pandemi ini perlu olahraga untuk membangkitkan imun kita. Ini adalah salah satu olahraga yang memberikan pembentukan imun untuk kita bertahan dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi rajinlah berolahraga agar kita tidak terpapar COVID-19. Ini adalah salah satu wadah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan niat baik dari owner Pak Arbani ini bisa mewujudkan kader-kader baru untuk pembulu tangkis dari Kota Batam, khususnya dari warga Banjar, bisa terwujudkan ke depannya. Yang penting kita bersatu padu, tidak saling menjatuhkan, ya, saling menghargai dan saling mendukung sesama kita. Apapun yang kita inginkan, insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja dari saya. Dan hari ini Pak Rudi bilang ada ikut partisipasi untuk menyumbang acara ini. Saya mungkin akan menyumbang sebagai sudah didaulatkan sebagai ibu, ya, untuk masyarakat Banjar, dan Pak Rudi sebagai ayah. Tidak banyak saya sumbang, tapi mudah-mudahan ini mencukupi, dan jangan dilihat dari besar kecilnya, tapi lihatlah keikhlasan hati dan ikut peran dalam pengembangan ini. Hari ini saya menyumbang sebanyak 5 juta rupiah, mudah-mudahan bisa berkontribusi untuk kita semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditemukan sekali lagi, luar biasa buat abang dan rumah kita. Pantun ada yang menjawab? Pantun ada yang menjawab, udah bantuan Nadia. Ayo langsung. Yang berani, ayo sini Bu, cepat Bu. Jawab Bu. Biar cepet, ya. Pak Febri Ali yang menjawab. Oke, silakan Bu, jawab langsung saja. Ambil kawan, langsung dibawa. Didirikannya BEM ini untuk menambah kawan. Kalau tidak berkawan, kapan lagi? Cakep, ya. Boleh tambah lagi? Boleh tambah, satu Bapak silakan. iya,
Fotonya Bapak Adit. Ini kirim apa langsung ini. Bahwa Qatar memakai motor. Kami warga Banjar mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Rudi sebagai motivator. Baik, terima kasih. Boleh beri tepuk tangan. Alhamdulillah rezeki. Sehat selalu Ibu ya, panjang umur. Alhamdulillah. Baik, kita langsung peresmian sudah tadi dan prestasi. Boleh semuanya kita di sini sekalian foto bersama. Kita tanda dan didampingi juga seorang bidadari surga Pak Rudi selalu menemani ya kemanapun pergi. Oke, baik, sama-sama kita saksikan. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi, resmi ya, ditandatangani oleh Bapak Wali Kota Batam kita dan juga Bapak BP Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi. Oke, kita foto bersama dulu. Lebih banyak lagi masa untuk Banjar.